Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan di channel ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa saya, semoga seluruh sahabat beriman senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan rezeki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa wudu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Karena jika wudu tidak sah, maka solat yang kita laksanakan pun menjadi tidak sah. Padahal solat adalah tiang agama, rukun yang wajib ditegakkan tanpa bisa ditinggalkan. Maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk benar-benar memperhatikan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, mari kita perhatikan 10 kesalahan yang sering terjadi dalam tata cara berwudu. Kesalahan pertama adalah tidak membaca basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kesalahan yang kedua, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Perbuatan ini termasuk was-was yang datang dari syaitan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah basuhan lebih dari 3 kali dalam berwudu. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu dengan 3 kali basuhan. Karena itu, seorang muslim dianjurkan menghindari rasa was-was dan tidak menambah lebih dari 3 kali basuhan. Sebab hal tersebut termasuk salah satu tipuan syaitan. Lalu yang ketiga adalah tidak menyempurnakan wudu. Ada sebagian orang yang terburu-buru sehingga masih ada anggota wudu yang tidak terkena air. Padahal ini bisa berakibat fatal. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Muhammad bin Ziyad. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati kami. Sedangkan saat itu orang-orang sedang berwudu. Beliau berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Demikian pula riwayat dari Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi melihat seorang laki-laki sedang sholat, namun di punggung kakinya masih terdapat bagian kecil yang kering, seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengulang wuduknya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan, beliau juga diminta mengulang sholatnya. Yang keempat adalah boros dalam penggunaan air. Hal ini jelas dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Lalu sahabat bertanya, apakah dalam air juga bisa terjadi pemborosan? Beliau menjawab, iya, meskipun engkau berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah beristinja, mencuci dubur setelah buang angin. Perlu diluruskan, tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut, karena istinja hanya berlaku untuk buang air kecil
dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan seseorang beristinja setelah buang angin sebelum berwudu, sebagaimana kesalahpahaman sebagian orang. Yang keenam, menyebut nama Allah di dalam toilet atau masuk dengan membawa sesuatu yang terdapat dzikir di dalamnya, hukumnya makruh. Seorang muslim sebaiknya menjauhi hal ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang buang air kecil, lalu orang itu memberi salam, namun Nabi tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam termasuk dzikir, sehingga tidak sepantasnya dilakukan di tempat tersebut. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada ketentuan dalam kitabullah maupun sunnah Rasulnya tentang istinja karena kentut. Yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tertidur tanpa memperbarui wudu. Ada sebagian orang tertidur lelap di masjid, lalu saat iqomah dikumandangkan, ia dibangunkan dan langsung sholat tanpa berwudu kembali. Keadaan seperti ini wajib baginya untuk berwudu kembali karena dia terlelap dalam tidurnya. Namun jika hanya sekadar mengantuk atau tidur ringan sehingga masih sadar dengan keadaan di sekelilingnya, maka tidak wajib baginya berwudu ulang. Yang kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung hingga ke pangkal, sedangkan istinsyar adalah mengeluarkannya kembali. Sebagian kaum muslimin keliru dengan hanya membasahi jari lalu memasukkannya ke hidung. Padahal yang benar adalah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Imron beliau meriwayatkan tata cara wudu Utsman radhiyallahu anhu. Beliau mengambil air dengan tangan kanan, lalu berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, lalu menghembuskannya. Dan barang siapa bersuci dari buang air besar dengan batu, maka hendaklah melakukannya dengan bilangan ganjil. Yang kesembilan, sebagian orang beranggapan mengusap leher dianjurkan, padahal tidak ada dalil yang sahih tentang hal itu. Mengusap leher tidak termasuk bagian dari ibadah wudu. Dan yang kesepuluh, terkait doa-doa yang biasa dibaca saat membasuh anggota wudu, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa doa-doa tersebut sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini juga ditegaskan dalam Fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 bahwa tidak ada riwayat sahih dari Nabi Muhammad SAW mengenai doa-doa khusus ketika membasuh atau mengusap anggota wudu. Adapun doa-doa yang tersebar di masyarakat hanyalah karangan tanpa dalil. Amalan yang benar secara syar'i adalah memulai wudu dengan mengucapkan basmalah, lalu mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, serta berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman, serta menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kekurangan atau kesalahan, itu semata dari diri saya pribadi, dan mohon untuk dimaafkan. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan, dimudahkan dalam segala urusan, serta segala doa dan hajat yang baik, segera Allah kabulkan dengan cara terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.